Siapa sebenarnya kawan kita dan siapa sebenarnya musuh kita. Kedua, kita harus tahu gitu peran dari pemuda mahasiswa itu, strategi seperti apa dan taktik seperti apa yang mesti kita lakukan sebagai gerakan mahasiswa. Oke. Selamat sore kawan-kawan semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Begini ya, kalau repotnya jadi pembicara terakhir kan semua materi sudah disampaikan, jadi bingung harus ngomong apa pada akhirnya. Cuman di sini saya mungkin akan membuat kesimpulan, sebuah analisa dari pendiskusian yang sangat keren yang disampaikan oleh kawan-kawan dari Agra, dari Serikat Tani, kawan-kawan dari Serikat Buruh ataupun dari Bung Dendi dari Pemuda Mahasiswa. Di sini saya akan menyampaikan 3 hal, kawan-kawan. Yang pertama adalah sebelum kita melakukan konsolidasi, sebelum kita melakukan aksi ataupun gerakan-gerakan yang akan membelejeti dan menolak tadi disebutkan status PSN ini, nah kita harus paham dulu siapa sebenarnya kawan kita dan siapa sebenarnya musuh kita gitu. Pertama dari itu. Yang kedua, kita harus tahu gitu peran dari pemuda mahasiswa itu. Nah, yang ketiga adalah kita akan menyebutkan strategi seperti apa dan taktik seperti apa yang mesti kita lakukan sebagai gerakan mahasiswa, gerakan yang ada di perkotaan begitu. Bahwasanya proyek PSN ini persiapannya bukan dalam jangka waktu setahun 2 tahun, tapi bahkan lebih. Ataupun yang kita kemudian kenal sebagai Pantai Indah Kapuk 2, itu yang sebenarnya sudah lama sejak 2016 gitu, yang kemudian diberikan status PSN-nya pada bulan Maret tahun 2024 lalu, berbarengan dengan 14 PSN baru yang semuanya didanai oleh swasta gitu. Ya, ini agak aneh di sini. Karena sebelum-sebelumnya PSN itu dibiayai oleh APBN, tapi kenapa 14 PSN baru di akhir pemerintahan Jokowi ini malah justru mengambil dari dananya swasta? Itu kan cukup aneh. Pertama, apa sih politik apa yang akan dijalankan di era transisi ini sebenarnya yang mau kita cari tahu bareng-bareng gitu. Nah, kemarin kita sibuk ya dengan pagar laut, kita sibuk dengan SHGB dan SHM yang muncul di perairan Kohot. Memang secara kronologis pagar laut sebenarnya kalau dari kawan-kawan nelayan pesisir memang sempat itu dimulai pembangunannya bahkan sejak tahun 2022. 2023 ada beberapa nelayan yang ikut mengerjakan itu. Dan ada peran juga dari aparat desa gitu yang ikut juga dalam pembangunan pagar laut di desa Tanjung Pasir kalau saya tidak salah ingat itu. Lalu kemarin juga sempat viral SHGB yang diterbitkan di eranya Jokowi. Lalu puncaknya adalah status PSN ini. Nah, ini kan agak janggal gitu. Apakah memang pemberian status PSN ini memang sudah dipersiapkan jauh-jauh hari gitu? Apa ini yang akan dilakukan rezim hari ini baik di eranya Jokowi maupun eranya Prabowo kan gitu. Nah, seperti yang saya bicarakan di awal bahwa kita akan mengenal dulu siapa kawan dan siapa lawan gitu. Tapi sebelum kita kenal kawan, kita harus kenal lawan dulu, karena ini nanti berhubungan dengan strategi dan taktik yang akan kita lancarkan gitu. Nah, kita tahu bahwasanya, dan ini sudah banyak diberitakan media, penerbitan SHGB dan SHM yang ada di Desa Kohot itu bersumber dari aguan, dia lewat perusahaan cabangnya, jadi PT Pani ke bawah oleh itu PT Intana Makmur Cahaya Inti Sentosa yang pada
Hakikatnya itu juga milik Aguan sebagai pengembang induk gitu. Artinya kita sudah jelas ini punya siapa, tapi kenapa nggak ditindak secara hukum sampai sekarang gitu? Sudah terang gitu kawan-kawan. Artinya ada apa dengan rezim hari ini? Ada apa dengan aparat penegak hukum hari ini? Oh, kenapa ragu-ragu bahkan saling lempar bola panas terkait kasus pagar laut sama SHGB ini gitu? Apakah rezim ini punya peran gitu? Nah, kalau kita lihat Aguan sendiri, selain dia adalah pengembang properti yang sangat besar di Indonesia, dia juga adalah wakil komisaris Bank Multi Alta Pratama. Artinya dia punya kekuasaan secara finansial yang cukup besar. Nah, di sisi lain dia juga sebagai kepala konsorsium penanaman modal dalam negeri, yang mana dia juga berkontribusi besar terhadap pengembangan ibu kota IKN. Gitu. Jadi dia mampu memobilisasi banyak oligarki besar lain, termasuk itu Sinarmas, termasuk itu Jarum, termasuk itu Adaro, Alfamart dan lain sebagainya untuk melakukan investasi di dalam IKN. Nah, curiga saya adalah apakah pemberian status PSN ini adalah tukar guling di antara rezim Jokowi dan juga Aguan gitu. Dan anehnya Aguan ini sudah lepas dari banyak penyelidikan itu, tidak hanya sekali ini kawan-kawan. Dulu di tahun 2016 bahkan ada dugaan bahwa Aguan ini melakukan suap menyuap ke anggota DPRD Jakarta terkait reklamasi Teluk Jakarta, dan lepas lagi gitu. Kan ini aneh gitu. Ada apa sebenarnya rezim ini? Kenapa tidak ditindak padahal jelas dan kata Bung Devi tadi secara terang ini? Nah, dari penjelasan soal Aguan tadi bahwa jelas bahwa Aguan ini adalah kelas oligarki. Oligarki itu kalau bahasa kerennya ala-ala intelektual kan dia process of private accumulation to access and control public institution and resources. Dia adalah oligarki atau kelas yang melakukan akumulasi privat, akumulasi kekayaan yang sangat besar dengan menguasai institusi publik dan untuk mengakses banyak-banyaknya sumber daya. Itu oligarki secara pengertian. Artinya dia kelas komprador kalau bahasa kita itu, kelas burjuasi besar, pemilik modal besar, yang sesungguhnya berbanding terbalik dengan kepentingannya rakyat. Lalu negara posisinya seperti apa di saat seperti ini, kawan-kawan? Mereka adalah pembantu bagi oligarki ini. Jadi mereka adalah alat kelas oligarki ini, kawan-kawan. Dilihat dari kronologi yang saya jelaskan tadi. Status PSN yang diberikan kepada Aguan, kepada proyek PEK 2 adalah bentuk politik. Politik yang kemudian akan memudahkan dalam proses perampasan dan monopoli tanah yang ada di pesisir Banten. Itu adalah alat politik. Kalau kita bicara soal penindasan, kita berbicara soal politik. Nah, kepentingannya adalah penghisapan atau ekonomi yang tadi saya sebut dalam istilah akumulasi pribadi atau akumulasi modal sebesar-besarnya. Dalam konteks ini adalah dari tanah-tanah, dari laut di masyarakat Banten di daerah pesisir utara. Nah, negara berperan penting dalam proses ini. Dan sekarang siapa kawan kita? Siapa yang paling dirugikan? Siapa yang paling banyak ditindas? Tentu saja kelas buruh, kelas kaum tani yang ada di pesisir, nelayan, bahkan sampai dengan pedagang ikan. Kemarin saya juga sempat mengikuti deklarasi kontak bulan Desember tahun lalu. Banyak juga pedagang ikan gitu yang repot gitu dengan adanya pagar laut gitu, karena nggak ada stok untuk dia berjualan. Nah, inilah kawan kita, kawan-kawan. Yang mayoritas ini, yang paling bisa dan ditindas ini adalah kawan kita. Jadi jelas keberpihakan kita kepada siapa. Itu ya kawan-kawan.
itu adalah analisa kelas yang kita lakukan di dalam konteks kasus PSN Week 2 ini. Lalu yang kedua adalah soal peran pemuda mahasiswa. Nah, kalau kita FMN memahami bahwa pemuda mahasiswa ini adalah kelas sektor yang dia punya milik tapi sangat kecil gitu. Modal yang kita miliki itu adalah modal intelektual, modal untuk mengembangkan iptek yang punya kesempatan lebih daripada kelas atau sektor yang lain. Maka dalam konteks ini, dalam konteks kasus yang terjadi di pesisir utara Banten, maka pemuda mahasiswa wajib punya tanggung jawab, baik itu tanggung jawab sosial maupun tanggung jawab intelektualnya, untuk membersamai, untuk terlibat aktif di basis-basis nelayan di pesisir-pesisir Banten untuk melihat sebenarnya kondisi objektifnya masyarakat itu seperti apa. Bagaimana keberlanjutan penghidupan rakyat, keberlanjutan ekonomi, sosial, budaya ke depannya gitu. Itu yang mesti kita lihat dan mesti kita perjuangkan bareng bersama mereka. Jadi terlibat aktif dalam pengorganisiran di daerah basis, di desa-desa dan di pesisir-pesisir. Yang kedua adalah karena kita berada di wilayah perkotaan, makanya kita juga harus bertugas untuk mengkampanyekan isu-isu yang ada di desa, mengkampanyekan isu-isu yang ada di pesisir, dan meyakinkan mereka bahwa mereka tidak sendiri seperti yang dibilang oleh Jeng Yanti tadi. Mereka tidak sendiri, bahkan ketika mereka akan menuntut langsung ke istana misalnya, ya kita wajib untuk membersamai mereka. Tetapi tetap ya, perjuangan konkretnya ada di pedesaan. Karena mereka yang berkepentingan langsung untuk memperjuangkan hak mereka atas wilayah pesisir. Itu soal peran kita sebagai pemuda mahasiswa. Lalu strategi dan taktik jelas. Bahwasanya kalau kita ada rumusan yang namanya 3M ya, membangkitkan, mengorganisasikan dan menggerakkan gitu. Rise, membangkitkan gitu. Kita acara ini juga bagian dari bentuk membangkitkan, bagian dari bentuk propaganda kita kepada pemuda mahasiswa secara luas di wilayah perkotaan agar tahu dan paham dan serta terlibat aktif dalam perjuangan masyarakat di daerah pesisir Banten. Bahwasanya masyarakat PSN yang saat ini dihadapi ini nggak hanya soal masalah masyarakat Banten. Pada akhirnya ini adalah bentuk kebijakan nasional yang memang dikeluarkan negara, dan PSN ini juga tidak hanya di Banten tapi di tempat-tempat lain. Tapi untuk saat ini percikan awalnya ada di Banten, kemarin ada di Rempang, besok mungkin ada di Papua karena food estate-nya. Maka kita kejar terlebih dahulu. Ini pelantikan pertama, api pertamanya di mana yang harus mampu memantik api-api di tempat lain gitu. Itu kita harus cerdik untuk melihat itu. Itu soal membangkitkan. Lalu soal mengorganisasikan. Kita tadi seperti yang disebutkan Bung Dendi, memang semua bentuk konsolidasi awal mulanya bagi pemuda mahasiswa itu ada dari kampus per kampus. Tapi juga tidak dipungkiri kita juga dapat membersamai pengorganisiran kawan-kawan yang ada di daerah pesisir. Kawan-kawan Agra juga sangat terbuka bagi kawan-kawan pemuda mahasiswa ketika ikut mau gitu membantu meningkatkan kesadaran masyarakat yang ada di daerah pesisir. Itu soal mengorganisasikan. Lalu soal menggerakkan. Nah, karena kawan-kawan sudah paham, sudah terlibat aktif dan tahu kondisi objektif, maka saatnya untuk bergerak. Aksi massa atau audiensi atau berbagai bentuk metode lainnya yang mungkin kita dapat melakukan tekanan terhadap rejim gitu. Kita melakukan politik expose dan oppose, politik belajeti dan tolak segala kebijakan yang tidak berkepentingan terhadap rakyat. Jadi kesimpulannya adalah kita sudah tahu siapa kawan kita, siapa lawan kita sudah tahu peran kita dan apa yang mesti kita lakukan ke depannya.
Saya harap diskusi ini tidak sampai pada di sini dan akan terus api ini harus terus melebar dan meluas. Bahkan tidak hanya di Jakarta Selatan, tapi di DKJ secara keseluruhan, bahkan bisa memantik secara nasional, khususnya soal memerangi, melawan PSN ini yang jelas-jelas merugikan rakyat seluruhnya. Mungkin itu saja singkat dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bu.